Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, semangat. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi pagi? Sahur. Masuk semua hari ini? Siapa yang nggak masuk? Siapa? Iya, kenapa sih ya? Sakit. Sakit apa? Panas. Di pondok apa di rumah dok? Mantul. Sudah di rumah. Hanya satu anak yang nggak masuk. Putri saya Putri Sania kenapa? sakit. Sakit juga, dua anak. Di pondok apa di rumah ini? Di rumah. Dua-duanya di rumah ya? Putri Sania sama? Iya. Oke. Pertemuan kita hari ini yaitu materinya tentang apa? Oke. Sebelum dibahas yang menghindari akhlak tercela ini, materi yang kemarin kita membahas tentang apa dok? Tentang iman kepada malaikat. Ada berapa malaikat Allah? 10. Masih ingat lagu yang kita ciptakan bersama? Masih. Kita nyanyikan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israfil mencabut nyawa, Munkar Nakir menanya dalam buku, Tauhid mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Materi kita hari ini yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Ada berapa akhlak tercela yang akan kita pelajari? 2. Yang pertama? 3. Ya. Yang kedua? 5. Oke. Apa itu ya? Coba. Ini adalah ria itu kayak gini contohnya. Pura-pura pakai pamer. Contohnya kayak gini, misalnya sampean habis dibelikan ibunya sepatu baru. Terus sampean pamer, ngerti pamer? Ditunjuk-tunjukkan ke temannya. Ini sepatu kalau baru. Nah, kayak gitu. Moro-moro memberikan pengumuman, niatnya untuk dipuji supaya dipuji. Lihat sepatunya kok apik kan? Sepatu yang barunya. Nah, itu maksudnya adalah ria. Dalil tentang ria ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Oke, ria ada berapa ria? 2. Ada 2. Yang pertama
bedanya? Apa itu riya dalam niat dan apa itu riya dalam perbuatan? Baru ada di dalam hati. Nah, riaknya itu masih disimpan di dalam hati. Wes diniati. Contohnya kayak tadi, diberikan punya sepatu baru. Hati ini sudah berbicara seperti ini. Wah, besok akan saya pamerkan ke teman-teman. Itu namanya riya dalam hati. Belum dilakukan, sudah ada nih. Ya. Kemudian ternyata besoknya benar-benar direalisasikan. Itu namanya riya dalam perbuatan. Langsung berangkat sekolah, sepatu ditunjukkan ke teman-temannya, sepatuku baru. Semua anak dikasih tahu dengan niat untuk dipuji dengan niat untuk dipuji. Itu ya, itu namanya tadi macam-macamnya. Bagaimana cara menghindari riya? Selalu kepada Allah, apalagi menghindari perbuatan riya, apalagi sekarang ini kan semuanya masih bisa menjawab, tapi masih membaca. Sekarang Ustazah kasih waktu berapa menit? 5 menit ya? 5 menit saja untuk kembali dipelajari. Kan kemarin sebelum masuk kelas kita sudah belajar. Nah, sekarang untuk dipelajari lagi. Nanti kalau sudah 5 menit akan Ustazah kasih pertanyaan yang bisa angkat tangan dan Ustazah nilai. Bisa dipahami? Bisa. Oke, 5 menit dari sekarang. Jam sampean kapan ya? 5 menit. Yang di sekitarnya ada sampah, diambil, meskipun bukan milik sampean nggak apa-apa. Diambil dan dibuang ke tempat sampah. Yang merasa seragamnya masih belum rapi, dirapikan. Nah, ini sampahnya Ustazah. Ya, ini pakai kartu ya. Mana kartunya? Kalau nggak ada kartu ya berarti nggak bisa isi. Nah, buang ke tempat sampah. Oke, yang merasa belum pakai kaos kaki, tuh sampahnya tuh ditolak oleh kanan kirinya. Oke, itu sampah yang numpuk di meja sampean. Nah, ini ya sampah semua. Nah, oke, kalau dipelajari 5 menit ya. Oh iya.
Oke, sekarang waktunya sudah habis. Semua LKS ditutup. Nah, semua LKS ditutup. Kita bisa melihat. Ya, oke. Bisa dimulai? Bisa. Nanti Ustazah kasih pertanyaan yang bisa langsung angkat tangan menjawab. Bisa dipahami? Nah, oke. Sekarang dimulai dari pengertian riya. Apa itu riya? Riya adalah berpura-pura ke kamu. Terus gimana? Maksudnya gimana? Sudah, berpura-pura atau pamer. Namanya siapa ini? Bagaimana dalil tentang riya? Dalil, ya. Yang keras dulu. Benar, yang keras makanya yang keras. Kalau ini yang sebelah sana dengar. Ada yang lainnya mungkin kemarin sudah juga kita. Mana? Coba yang lainnya namanya siapa? Safa? Mei masih belum lengkap ya. Coba ada yang mau menambahi? Gak ada. Oke, macam-macam riya. Macam-macam riya. Oke, satu-satu dulu. Tangan dulu. Ada berapa? Dua. Yang pertama, riya dalam niat. Oke, yang tidak dalam niat yang bagaimana? Tidak dalam niat yang bagaimana? Tidak tahu. Kayak gimana tuh? Ini ada loh pengertiannya. Pengertiannya ada loh. Ada nggak pengertiannya? Ada. Namanya lah gitu ya. Oke, yang tadi namanya siapa Mbak Sana? Lari. Kalau yang dalam perbuatan bagaimana? Itu dalam perbuatan. Oke, namanya siapa? Oke, sekarang bagaimana cara menghindari riya? Oke, satu dulu. Menyembunyikan dan merahasiakan ibadah. Maksudnya nek sampeyan melakukan ibadah itu nggak bisa woro. Yang kedua, latihan dan mujahadah. Mujahadah itu apa tuh? Latihan dan mujahadah, wes, nggak apa-apa. Namanya siapa? Ines. Oke. Apalagi? Tutup ya dulu. Memohon dan berlindung kepada Allah. Oke, apalagi? Satu lagi. Biar dua.
Siapa namanya? Zahira. Oke, terus apa lagi yang belum saya tanyakan yang kemudian itu? Yang belum sudah semua. Ciri-ciri Ria. Ada ciri-cirinya. Bagaimana ciri-cirinya? Tinggi, ngajunya tinggi. Nah, ayo. Berbuat baik dengan cara tidak enak kepada orang lain. Terus berpura-pura khusyuk. Sholatnya dia khusyuk no, soalnya dia bisa sambrangi ibu ke. Pas sampai sholat ibu. Namanya siapa? Iya. Oke, ada lagi ciri-cirinya. Ayo, siapa lagi? Baru berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 anak. Siapa lagi? Gak ada? Gak ada? Oke, sudah. Sekarang kita ulangi lagi bersama-sama. Apa itu tadi Ria? Berpura-pura atau pamer. Bagaimana dalilnya Ria? Tadi gimana sama yang tadi dijelaskan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Terus gimana? Terus tadi belum tuntas. Terus gimana? Yurau keras dong. Yuraun keras. Oke, coba sekali lagi. Gimana dalilnya? Maksudnya bagaimana di situ? Ketika disuruh untuk sholat, terus mereka bermalas-malas. Kemudian sholatnya dengan niat untuk diperlihatkan kepada manusia. Kayak gitu tadi ya, pura-pura apa tadi? Pura-pura. Oke. Ada berapa macam Ria? Dua. Yang pertama? Dalam niat. Ria dalam perbuatan. Ria dalam niat itu maksudnya bagaimana? Berniat melakukan sesuatu dengan tujuan mendapat itu sudah di dalam hati, sudah rentak di dalam hati saja, itu sudah dihitung ria dalam niat. Yang kedua ria dalam perbuatan, wes diniati kemudian benar-benar dilakukan. Terkadang ada yang niatnya itu nggak pamer, niatnya nggak ada niat untuk pamer, tapi ternyata tiba-tiba langsung dipamerkan. Berarti termasuk ke yang mana ini dok? Ria dalam perbuatan saja. Terkadang ada yang dia itu sudah berniat untuk pamer, tetapi besoknya dia nggak jadi pamer. Berarti dia termasuk yang mana dok? Ria dalam niat. Ada yang dua-duanya, wes diniati juga langsung dipraktekkan. Paham ya? Ciri-ciri ria tadi apa? Yang pertama, berpura-pura khusyuk. Apalagi? Gimana? Berupaya supaya perbuatan baiknya diketahui orang lain. Biasanya nek kapan gak ono ustadae sampean ngantuk-ngantukan. Pas ono ustadae sampean langsung ambil sapu, pura-pura nyapu. Itu juga termasuk iya. Paham, Dok? Ya, yang ketiga tidak saja. Tadi yang pertama berpura-pura
khusyuk. Yang kedua, berupaya untuk perbuatan baiknya dilihat orang lain. Yang ketiga, berbuat baik hanya untuk dipuji orang lain. Oke, itu ciri-cirinya. Sekarang cara menghindarinya. Yang pertama, memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan dia. Yang kedua, menghindari ria. Yang ketiga, menyembunyikan dan merahasiakan ibadah. Tadi ada yang mujahadah. Apa itu mujahadah? Di poin yang terakhir ada mujahadah. Apa itu mujahadah? Biar sama paham. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu kayak latihan untuk membersihkan hati gitu ya. Biasanya terhindar dari sikap-sikap yang kayak tadi ya sebenarnya. Ya. Sekarang coba tadi kan ada yang membuka. Sekali lagi setelah itu kita ulang bersama-sama tanpa membuka LKS. Oke ya? Bisa dipahami? Sekali lagi yang pertama, apa itu ria? Oke. Terus dalil tentang ria. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa wala tadkuruna allaha illa qalila. Oke, macam-macam ria ada dua. Yang pertama ria adalah niat, yang kedua ria adalah perbuatan. Ciri-ciri ria yang pertama berpura-pura khusyuk. Yang kedua, oke, melakukan perbuatan baik untuk dipuji. Yang ketiga, nah, oke, sudah tiga saja nggak apa-apa ya. Kemudian cara menghindarinya. Yang pertama, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari dia. Yang kedua tadi jawaban temannya apa? Mujahadah. Yang ketiga, menyembunyikan perbuatan. Oke, sekarang semua LKS coba ditutup, diangkat LKS-nya, diangkat seperti ini. Diangkat biar benar-benar tahu kalau sama sudah ditutup, sudah ditaruh. Nah, ya, ditaruh. Tidak boleh dibuka. Jawabnya kita bersama-sama. Apa itu dia? Oke. Bagaimana dalil dia? Yang pertama, pura-pura khusyuk. Yang kedua, berbuat baik agar diketahui orang lain. Yang ketiga, berbuat baik supaya dipuji orang lain. Dilihat toh itu sudah niatnya pamer ya. Yang kedua supaya dapat pujian. Cara menghindarinya yang pertama, memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari niat. Yang kedua tadi temannya, yang ketiga tadi temannya, merahasiakan ibadah. Jadi sampeyan nek kapan sholat tahajud itu jangan kok terus kabeh sak kancane ditangani disudono bahwa sampeyan itu sholat tahajud, enggak boleh. Yang boleh itu sampeyan bangunkan diajak sholat itu boleh.
Apalagi saya sholat tahajud, terus paginya cerita ke teman-temannya, semalam loh saya sholat tahajud. Nah, itu tidak boleh. Sholat tahajudnya itu baik apa tidak? Baik. Tapi ketika nanti ditunjukkan kepada temannya, itu baik apa tidak? Tidak. Paham ya? Itu tadi contohnya ria. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya tadi pagi ada yang sarapan, tadi pas sarapan, kemudian ada yang beli lauknya, tapi pagi lauknya apa dok sarapannya? Tempe. Terus nanti biasanya di koperasi kan ada jualan lagi ya, ada jualan ayam, ada. Terus beli ayam, kemudian Samian tunjukkan ke temannya, loh laukku lo enak karena saya beli ayam. Itu saja sudah termasuk ria. Paham ya dok? Jadi ria itu kadang hal yang kecil yang tidak sampai sengaja, tapi kadang sudah menyinggung hati temannya, itu sudah termasuk ria. Supaya teman kan dipuji, tapi ternyata temannya malah nggak seneng, malah nggak puji, gitu ya. Jadi ria itu boleh apa harus dihindari? Bisa dipahami? Pertemuan depan nanti kita lanjutkan yang nifal. Nah, kan dipelajari dulu di rumah. Ada yang sudah membuat rangkumannya? Yang sudah dikumpulkan di depan. Kemarin tugasnya satu. Oke, ini stop dulu. Baris, bentar. Tenang saya. Baris, yang sudah ini langsung pribadinya dikumpulkan, ditulis pasal 38 ya. Laksanakan tugas dari guru dulu. 38 sama 43. 38 skor 5, 43 skor 10. Ya, tapi yang sudah dapat tanda tangan ya, yang belum dapat tanda tangan nanti. Senang saja besok tiga delapan dan 43. Oke. Yang merangkum ria dari Pak, jadi 43-nya 2 kali dulu. Yang pertanyaannya dan cukup ganti waktunya kami nanti kajian ya. Halo, jadinya empat tiga bawah. Remesin jalannya amat. Ini yang buat
Halo, Andri ke belakang. Andri ke belakang. Pasal 38 ayat kita jangan duduk, kita ada yang ditanyakan? Jangan lupa pertemuan depan apa yang dipelajari. Kita baca lebih bawah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk masing-masing. Rabbi bangsa Ibaratihim fadinal husna bihurmatihim wa islami tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ibaratihim fadinal husna bihurmatihim wa islami tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa misnabi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa tugasnya pertemuan malam ini untuk pribadi, sebagai prestasinya sudah saya kasih dua-duanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi